Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Kembali kita dipertemukan di layar kaca para pemirsa dan dari ruang dengar para pendengar di Suara Liman dan Royan TV, Al Furqan TV. Pada kesempatan malam hari yang berbaik ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan bersama guru kita Al-Fadil Al-Ustadz Ahmad Sabik LC Hafidhullah Ta'ala yang disiarkan dari studio Al-Furqan TV di kota Sidayu Gresik. Masih bersama beliau, guru kita Ustadzuna dengan pembahasan tafsir Al-Jalalain Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, masih dalam surah Al-Baqarah insyaallah ta'ala. Dan seperti biasa bagi para pecinta liman maupun pemirsa Al-Furqan TV yang ingin bersoal jawab, Anda dapat langsung mengirimkan pertanyaan Anda di line telepon ataupun disambungkan di line WhatsApp kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Taib, alhamdulillah telah tersambung kita bersama studio Al-Furqan TV di kota Sidayu Gresik. Langsung kita persilahkan kepada guru kita untuk menyampaikan materinya kepada Ustadz Ahmad Sabik LC Hafidhullah Ta'ala. Walitafaddal masykurah majura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwah, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dan semuanya dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain, masih di surat Al-Baqarah ayat 151. Taib. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna, sebagaimana kami utus. Berkata Imam Suyuti rahimahullah, kama arsalna, sebagaimana kami utus, itu muta'alliqun bi utimma, berkaitan dengan lafadz utimma, ay itmaman, menyempurnakan, ka itmamiha bi irsalina, sebagaimana kami menyempurnakannya dengan kami mengutus para rasul. Maksudnya apa? Dalam ayat yang kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, palingkan wajah kalian itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladziina zalamu minhum fala tahsyauhum wasyawni. Supaya enggak ada lagi orang yang berhujjah. Sudahlah kalian itu jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Peralihan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu salah satunya adalah wali utimma ni'mati 'alaikum, aku sempurnakan nikmatku pada kalian, wala'allakum tahtadun, dan semoga kalian itu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, salah satu di antara bentuk nikmat Allah yang Allah sempurnakan bagi Rasulullah dan umat Islam setelah beralihnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram adalah kama arsalna fiikum rasula, sebagaimana kami utus seorang rasul pada kalian. Fiikum rasula, di antara kalian
dari tengah-tengah kalian rasulan seorang rasul. Minkum dari diri kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana beliau itu yatlu alaihim ayatina. Yang dilakukan oleh Rasul ini adalah membacakan ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Wa yuzakkikum, dan mensucikan mereka. Yutahhirukum, mensucikan mereka minasyirki, dari kesyirikan. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmata, dan hikmah. Apa artinya hikmah itu? Ma fihi minal ahkam, mengajarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu dari hukum-hukum. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, sebagaimana aku sempurnakan nikmatku pada kalian dengan wujud peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram. Karena secara psikologis orang-orang Arab itu dekatnya ke Masjidil Haram, terutama orang Mekah. Sampai pun orang Madinah itu dekatnya, orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj itu dekatnya ke Masjid Al-Haram. Kenapa? Karena mereka punya ikatan batin dengan Ka'bah. Tiap tahun mereka berangkat untuk melakukan ibadah haji. Sedangkan yang punya ikatan batin kuat dengan Baitul Maqdis adalah orang-orang Yahudi yang ada tinggal di kota Madinah. Karena memang Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya orang-orang Yahudi. Ya, itu bentuk penyempurnaan nikmat Allah yang pertama. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku mau menyempurnakan kalian, nikmat kalian itu dengan model lain, dengan cara lain, yaitu mengutus seorang rasul dari diri kalian sendiri, sesama bangsa Arab. Kalian sendiri dari bangsa Arab. Nah, yang tugas seorang rasul itu pertama membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mensucikan umat dari kotoran-kotoran dosa, dari kesyirikan, dari kekufuran, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan dari yang lain. Yang berikutnya mengajarkan kepada mereka isi Al-Quran, Al-Quran dan isinya Al-Quran, Al-Quran dan hikmah. Hikmah ditafsirkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dengan arti ma fihi minal ahkam, yakni apa yang terdapat dalam Al-Quran itu dari hukum-hukum, dan itu adalah apa yang dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Makanya gak heran kalau sebagian ulama mengatakan hikmah di sini maknanya adalah as-sunnah. Nah, dan juga Allah mengajarkan, Rasulullah itu mengajarkan yang belum pernah kalian ketahui. Nah, maka setelah semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu, fadhkuruni, maka ingatlah aku. Fadhkuruni, ingatlah aku. Ingat bagaimana? Bis-salati wat-tasbihi wa nahwihi, dengan mengerjakan salat, dengan bertasbih dan yang lainnya. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Ingat aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kila, maknanya kila, ada yang mengatakan maknanya adzkurkum itu adalah ujazikum, niscaya aku itu akan membalas perbuatan kalian. Wabil hadisi anillah, dan dalam sebuah hadis dari Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, barang siapa yang mengingat aku pada dirinya, maka aku akan ingat dia dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in, barang siapa yang menyebut aku, mengingat aku dalam keramaian, komunitas banyak orang gitu, yani dzakartuhu fi mala'in khairim min mala'i, aku akan sebut dia dalam satu keramaian, satu perkumpulan yang lebih baik daripada yani perkumpulan dia, keramaian dia. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, yani kalau kita menyebut Allah itu di tengah-tengah manusia, di
kerabat kita, keluarga kita, murid-murid kita, sahabat-sahabat kita gitu ya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut kita, Allah Subhanahu wa taala menyebut kita itu di komunitas, di alam para malaikat, dan itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan alam manusia yang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan seorang hamba dengan sesuatu yang jauh lebih mulia daripada perbuatan hamba itu sendiri. Nah, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Makna bersyukur itu bersyukurlah, syukurilah terhadap nikmatku. Dengan cara apa? Bitta'ati, dengan cara mengerjakan ketaatan. Karena inti dari syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk mendekat bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Karena syukur itu ada 3 unsur. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan amal perbuatan. Ini syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati. Mana syukur dengan hati? Itu menetapkan, meyakini, mengakui nikmat yang sekarang dia rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari kehebatannya, bukan datang dari ilmunya, bukan datang dari kekuasaannya, bukan dari ini, bukan dari itu. Dia itu yakin bahwasanya apa yang dia rasakan, yang dia lakukan itu adalah kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak Qarun. Tatkala sudah jadi orang yang kaya, maka dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua karena aku pintar. Aku tuh orang pintar. Tidak, karena semuanya datang dari Allah. Dan itu hebatnya seorang mukmin. Hebatnya seorang mukmin itu apapun di dunia ini disikapi dengan indah. Kalau dia itu oleh kekayaan, kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dapat musibah, dia bersabar. Dua-duanya, mau syukur, mau tidak syukur, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadikan dia itu menjadi seorang hamba yang baik. Ajaban li amril mu'min. Alangkah mengherankannya perkara seorang mukmin. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Dan ceritakan nikmat itu kepada orang lain. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Yang ketiga, dan ini yang paling berat. Syukur dengan hati itu ya berat sih, tapi ringan. Apalagi syukur dengan lisan itu gampang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Yang paling berat itu syukur yang terakhir. Syukur dengan anggota badan. Maknanya dia itu tatkala bersyukur, maknanya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuruni, bersyukurlah kalian kepadaku. Ai ni'mati, bersyukurlah kalian pada nikmatku, bitta'ati, dengan menjalankan ketaatan. Wala takfurun, dan janganlah kalian itu mengkufuri aku, bil ma'siyati, dengan maksiat. Hakikat dari syukur itu adalah menggunakannya untuk ketaatan. Hakikat dari kufur itu adalah menggunakannya untuk kemaksiatan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah orang-orang Bani Israel, ya, kisah tentang orang-orang Yahudi, bagaimana mereka itu ngejek Rasulullah SAW tentang peralihan kiblat dari arah Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram gitu ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai wong-wong sing padha iman kabeh. Wahai orang-orang yang
orang-orang yang beriman. Ista'inu 'alal akhirati bis sabri. Minta bantuanlah kalian untuk menggapai akhirat. Maknanya kalau kalian itu mau mendapatkan akhirat yang bagus, untuk mendapatkan surga, mendapatkan ini, mendapatkan itu, untuk menggapai akhirat, maka untuk menggapai akhirat, maka lakukanlah yang pertama as-sabr, kesabaran. Yang pertama itu sabar. Sabar apa? Sabar atas ketaatan, sabar atas ujian. Sabar atas ujian. Karena sabar itu macam-macam. Ada sabar dalam menjalani ketaatan. Ini orang itu nggak sabar. Nggak bisa loh dia menjalankan ketaatan itu. Ketaatan itu berat, terutama istiqomahnya butuh kesabaran. Butuh keuletan, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar atas ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini apapun yang kita usahakan, apapun yang kita perjuangkan, ujung-ujungnya tetap semuanya kembali kepada ketentuan ilahi. Maka apabila ketentuan ilahi sudah datang, apabila ketentuan ilahi itu sudah datang, maka bersabarlah. Kalau memang itu sesuatu yang gak ngenakkan kamu, gak nyenengkan kamu. Ya kan memang hidup di dunia ini harus begitu. Dunia ini adalah darul amal. Dan akhirat itu adalah darul jaza. Dunia ini adalah tempat orang itu untuk berjuang. Tempat orang itu untuk beramal. Tempat orang itu untuk cari kebaikan. Sedangkan balasan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Wa innani wal akhirah darul jaza, dan akhirat itu adalah tempat balasan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang mana tadi? Alal akhirat bis sabar, dengan kesabaran. Sabar di atas ketaatan dan di atas bala. Wassalat, dan dengan mengerjakan salat. Hassaha bidzikr. Allah menyebutkan ini khusus disebut secara khusus. Litakarruriha, karena sering diulang-ulang. Wa 'idhamiha, dan karena agungnya. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya bil'aun, Allah itu membantu menolong orang-orang yang sabar. Dan ayat ini merupakan satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa orang itu tujuan hidupnya hanyalah mencari akhirat. Di dunia ini jembatan menuju akhirat. Dan jembatan menuju akhirat itu macam-macam. Ada yang Allah kasih jalan berupa kemiskinan, ada yang Allah kasih jalan berupa kekayaan, ada yang Allah kasih jalan jembatan itu berupa kefakiran atau berupa raya jelata, ada yang Allah kasih jalan itu berupa kekuasaan, dan berbagai macam yang lainnya. Semua itu hanya wasilah, semua itu hanya jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu hanya jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita di dunia ini banyak-banyak mohon kepada Allah, beramal, beraktivitas dengan aktivitas kebajikan yang untuk menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membicarakan masalah yang lainnya. Wala taqulu, janganlah kalian itu mengatakan. Bismillah. Wala taqulu, dan janganlah kalian itu mengatakan, liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, terhadap orang yang terbunuh di medan juang. Orang yang terbunuh tatkala fi sabilillah, di medan perang. Jangan kalian menyangka mereka itu amwat, wong-wong sing wis mati. Taib, kata Suyuti rahimahullah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah hum amwat. Jangan kalian itu menyangka, jangan kalian itu mengklaim, jangan kalian itu nyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah orang-orang yang mati.
Balhum ahya, mereka itu sebenarnya hidup. Yang hidup itu arwahuhum, rohnya mereka itu hidup. Ini jasadnya memang sudah meninggal dunia, tapi roh mereka itu hidup. Hidup di mana? Fi hawasili tuyurin khudrin, di burung-burung yang hijau. Tasrahu fil jannati haitsu sya'at, burung itu bisa terbang ke surga kemanapun yang dikehendaki. Ini kemanapun yang dikehendaki. Rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi syahid, orang yang meninggal dunia dalam kondisi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu pelajaran penting. Bahwa orang itu kalau berbuat baik, maksimal dalam berbuat kebaikan, kemudian dia lakukan kebaikan itu maksimal dengan tujuan karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Wallahu a'lam. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya walanabluwannakum, ayat 155. Walanabluwannakum, dan pasti kami itu akan nabluwannakum, menguji kalian. Bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu yang berupa rasa takut, rasa ketakutan. Minal khauf, dengan rasa takut. Lil adu, takut musuh. Wal ju', ju' di sini bukan lapar tapi al-qahat, rasa kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kurang harta. Aibil halak, mati, bisa jadi yang mati itu adalah hartanya, bisa jadi adalah orangnya. Ya, tek. Ya. Bil halak wal anfus, dan sekalian dari jiwa, bil qatli wal maut wal amrad. Allah menguji dengan jiwa itu gambarannya ya pembunuhan, kematian, sakit. Wassamarat, Allah itu menguji kalian dengan buah-buahan. Bil hawaij, bil jawaih, dengan adanya hama-hama. Dengan adanya hama ini, hama itu. Nah, bil jawaih. Ai linakhtabirakum fananglur atas biruna amla, kami pasti akan menguji kalian. Kalian itu tahu, ini mereka itu bisa sabar atau tidak. Dan itu yang membedakan antara wong sing sabar, wong sing istiqomah dengan enggak. Kalau ada orang itu mampu di awal semangat gitu, semua orang banyak yang mampu. Tapi tatkala kemudian istiqomah, apalagi ada masalah, berbagai macam masalah di dalam, maka bisa jadi itu adalah awal hal yang buruk. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang apabila mereka terkena musibah, ai bala musibah, qaulu, mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini semuanya adalah milik Allah, mulkan wa abidan yaf'alu bina ma yasha, sebagai budaknya Allah, sebagai hambanya Allah, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yani yaf'alu bina, Allah itu berhak melakukan apapun dengan kami, ma yasha. Nah, para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pasti kami itu akan menguji mereka, menguji manusia, ya karena sudah diserahkan. Pasti dalam menguji manusia macam-macam bentuknya, ada yang dihilangkan nyawanya, entah itu anak, bapak, suami ini, istri ini, itu yang pertama. Kedua, ayat ini memberikan kepada kita ajaran penting, jadi tentang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
bahwa kita semua adalah makhluk yang lemah. Kita itu gak punya kekuatan apa-apa kecuali dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang itu berada di titik puncak atau di titik orang-orang berhasil, tetap gitu. Karena semua adalah semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, alladzina asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, alladzina asabatuhum, dan orang-orang yang apabila naik pada mereka musibah, sebuah musibah, bala, sebuah ujian, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani inna lillahi, sebagaimana kita katakan tadi, wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah. Fil akhirat, di akhirat, fayuzazina, Allah pasti akan membalas kita. Yani fil hadis, dalam sebuah hadis, man istarja'a inda al musibah, siapa yang ngomong istirja inna lillah dalam semua musibah, yani jarahullahu fiha wa akhlafa alaihi khaira. Allah, beliau mengajak semua yang bisa untuk diajak. Wayuzazina, yani man istaja, barang siapa yang kena musibah kemudian dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Wa fihi, dalam kasus ini ada satu peristiwa, anna misbahan nabi, bahwasanya lampunya Nabi, lampu prik zaman dulu, belum ada listrik, itu tufi, mati, malam itu mati. Fastarja, lalu beliau itu istirja, ngomong inna lillahi. Fastarja, lalu beliau bersirja. Kalau Aisyah, berkata Aisyah, innama huwa misbah, kok istirja tuh ya Rasul, kok ngomong inna lillahi, kan itu cuma lampu, ya kan itu cuma lampu. Faqal, maka beliau mengatakan, kullu ma sa'al mu'mina fahuwa musibah, semua yang dirasa enak untuk seorang mukmin maka itu adalah sebuah musibah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada masalah atau pada ayat-ayat yang setelahnya, biidzni rabbina tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan, Ustaz. Tapi alhamdulillah kita masuk di sesi kedua bagi para pecinta Liman maupun pemirsa Liman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, yang ingin bersoal jawab ataupun bertanya langsung dapat menghubungi line telepon kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Adapun pertanyaan Anda dapat dikirimkan di pesan WhatsApp maupun SMS di 08 73 kali 04 kali 846. Tadi pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini bersama guru kita Ustaz Ahmad Sabiq Al-Syahabatul Utala dari tafsir Al-Jalalain dari buah karya Badruddin Syekh Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Baik, Ustaz. Baik, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp di sini, Ustaz. Bismillah, dari saudara Ramadan, Ustaz, di Kalimantan Tengah, Ustaz. Apakah benar sebelum Nabi Adam di dunia sudah ada manusia purba, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Baik. Jadi sebelum Nabiullah Adam tercipta, itu Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan alam semesta. Sudah ada bumi, sudah ada langit. Dan bumi sendiri sudah jadi dengan model sekarang ini, sudah ada laut, sudah ada daratan, sudah ada pohon, sudah ada binatang.
sudah ada binatang. Itu kondisi bumi. Itu kondisi bumi. Sedangkan apakah di dunia ini sudah ada penghuni dalam arti yang ngopeni bumi? Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sudah ada makhluk di bumi, tapi bukan manusia, dari kalangan bangsa jin, yang mereka senang berbuat onar. Makanya kan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat akan menciptakan Nabi Adam dengan tujuan untuk ngupani bumi, maka Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan itu. Apa komentarnya mereka? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka mengatakan, loh, kenapa engkau ya Allah akan menjadikan manusia yang hanya akan berbuat kerusakan, akan berbuat ini, menumpahkan darah dan yang lainnya. Difahami oleh sebagian para ulama tafsir bahwa mereka bisa melakukan itu, malaikat bisa berkata itu karena mereka tahu ada makhluk yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk ngopeni bumi, tapi ternyata nggak bisa. Nah, atau dengan tafsiran itu berarti di muka bumi sudah ada orang. Sudah ada makhluk jin, bangsa jin. Sebagian ulama mengatakan bukan berarti manusia, bukan berarti sudah ada makhluk di bumi. Tapi karena bahan dasar yang akan dibuat oleh Allah sebagai manusia itu adalah bahan dasar yang bermasalah. Yang penting nggak halus gitu ya para malaikat dari cahaya, bukan. Tapi ya dari waktu, ya dari ini, dari itu, dan mesti orang itu nggak akan jauh-jauh dari bahan dasar penciptaannya. Alakulin, lepas dari masalah yang Anda sebutkan tadi, tapi yang penting Nabi Adam tetap sebagai orang pertama di muka bumi. Karena sebelumnya riwayat-riwayat yang ada itu berkaitan dengan jin, bukan riwayat yang berkaitan dengan dunia itu. Wallahu alam bi as-shawab. Adapun yang diklaim bahwasanya sebelum Nabi Adam itu ada manusia purba, klaim itu tidak dapat dibuktikan secara syariat dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi kenapa? Ya karena manusia yang paling purba, maksudnya yang paling terdahulu, itu adalah Rasulullah SAW, dan itu adalah satu kepastian dalam syariat yang tidak dapat diganggu gugat. Satu kepastian, satu keyakinan pasti. Kita bisa beriman kepada Muhammad SAW, bisa beriman kepada Isa, bisa beriman kepada Musa, bisa beriman kepada ini dan itu adalah karena itu semua adalah karena ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ciptaan dari Allah kemudian langsung wujud Nabi Adam turun ke muka bumi. Adapun sebelumnya dikatakan ada ini, ada itu dan yang lain-lainnya, maka tidak ada satupun yang mendukung secara syar'i dan tidak ada satupun yang mendukung secara pemaparan ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, dan syukur jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari pemirsa tadi yang telah bertanya. Tapi kita lanjut membacakan pertanyaan selanjutnya di sini dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, Bismillah, Ustaz, adakah syarat ketika sholat di atas kendaraan? Apakah semisal kita sedang perjalanan di dalam mobil, apakah juga dibolehkan seperti itu, Ustaz? Atau adakah syarat bagaimananya untuk sholat di atas kendaraan, Ustaz? taib. Tentang sholat di atas kendaraan, coba kita cek dulu kondisi sholat yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi di zaman Rasulullah SAW, safar itu perkara yang lumrah, sering terjadi safar dagang maksudnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang alam mereka dengan firman-Nya Alif Lam
Ini dengan firman-Nya li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Firman-Nya itu. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Mereka itu punya kebiasaan rihlah musim dingin, rihlah musim panas. Itu. Jadi mereka itu safar itu sudah lumrah biasa terjadi. Nah, tatkala safar itu ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Bagaimana sekarang yang naik kendaraan? Sholatnya itu bagaimana? Beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat sunnah, sholatnya di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib, mesti turun dan sholat di tempat sujud, tempat sholat, bukan di atas kendaraan, bukan di atas kendaraan. Dari sini para ulama kita mengatakan salah satu di antara pembeda utama antara jamaah, yani salah satu di antara pembeda utama antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu nggak boleh turun dari kendaraan, nggak boleh sholat di atas kendaraan. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh sholat di atas kendaraan, boleh sholat di atas kendaraan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang mari kita bawa kondisi zaman Rasulullah SAW ini ke zaman sekarang. Kita katakan orang itu kalau safarnya kayak safar zaman Rasulullah, maksudnya itu ya bawa mobil sendiri, bawa kendaraan sendiri begitu, maka tidak boleh sholat di atas kendaraan bagi musafir. Tidak boleh sholat di atas kendaraan bagi musafir. Tep. Yang kedua, apabila seseorang itu rombongan, bukan seorang ya, seorang diri bukan, tapi rombongan. Ini rombongan kemana gitu tujuannya, maka sholatnya pun harus turun ke lantai sholat, bukan di atas sajadah. Karena orang itu tatkala sholat mesti tangannya dan macam-macam itu nyentuh tempat sholat. Yang ketiga, kalau orang itu safar, sebenarnya bukan yang kendaraan pribadi, dia kendaraan umum. Tapi kemudian yang kendaraan umum itu dia charter, sesamanya teman-teman gitu ya charter. Maka ini pun sholat bukan di atas kendaraan kayak begitu, tapi ke tempat tentukan. Nah, kondisi itu yang Anda katakan tadi, kalau safarnya itu sendiri harus turun. Kalau safarnya itu rombongan harus turun. Kalau safarnya itu rombongan banyak tapi bukan charteran gitu ya, maka tatkala itu berlakulah firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang mampu dilakukan yaitu, maka yang tidak mampu dilakukan ya gimana lagi. Wallahu alam bissawab. Nah, Jazakumullah atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari pemirsa yang telah bertanya tadi. Baik, kita lanjut memberikan kesempatan bagi para pecinta liman yang ingin bertanya langsung dari line telepon. Dapat disambungkan di 0873 kali 04 kali 846. Dan kita langsung membacakan satu pertanyaan yang sudah masuk di sini. Bismillah, dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, terkait surah Al-Baqarah ayat ke-151 tadi, apakah apa yang dimaksud hikmah sunnah yang belum kau ketahui, Ustaz? Apa yang dimaksud hikmah sunnah yang belum diketahui? Syukron, Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mengatakan, salah satu di antara tugas seorang rasul itu adalah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ya. Dan Rasul itu mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Kemudian Allah mengatakan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan sang Rasul itu mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui.
yang belum kalian ketahui. Jadi di sini ada dua yang terpenggal. Satu, Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Hikmah yang diterjemahkan oleh beliau tadi adalah hikmah itu kandungannya Al-Quran. Bukan mengajarkan bacaannya tok, bukan mengajarkan apanya tok gitu, tapi mengajarkan kandungan isinya Al-Quran Al-Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan sesuatu yang kalian itu belum kalian ketahui. Yani wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian itu belum mengetahui. Nah, jadi bukan mengajarkan as-sunnah yang belum kalian ketahui. Jadi mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan as-sunnah. Mana dari hikmah itu as-sunnah adalah apa kandungan hukum-hukum agama yang belum kalian, kandungan hukum-hukum agama yang itu adanya dalam Al-Quran. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan sesuatu yang kalian belum mengetahui. Nah, apa itu? Ya banyak. Yang tatkala Rasulullah mengajarkan, umatnya itu belum mengetahui hal tersebut. Karena ayat Al-Quran itu gawane, biasanya itu adalah membahas, menyampaikan, menurunkan ayat yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada pada waktu itu. Ada yang bertanya, ada yang salah, ada ini, ada itu, maka dilakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari pemirsa yang tadi yang telah bertanya. Tapi mungkin itu tadi pertanyaan terakhir yang dapat kita bacakan. Mungkin sebelum kita akhir, adakah sedikit kesimpulan ataupun nasihat dari apa yang telah disampaikan tadi, Ustaz? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup dari majelis kita pada pertemuan kita kali ini, ada beberapa hal yang penting untuk kita fahami, bahwa nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kenikmatan yang agung, karena Allah yang mengajarkan, Rasulullah yang mengajarkan kepada kita Al-Quran, As-Sunnah. Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita apa yang belum kita ketahui, dan itu adalah satu kenikmatan yang agung. Kewajiban kita hanyalah mempelajari, mentaati, maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala yang kita pelajari mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.